Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita memulai menikmati renungan ini, kami berpesan supaya saudara bisa tetap membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini ke depan. Dengan selalu mau membagikan renungan ini, memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, like dan mensubscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Inilah harapan kami saudara. Mari kita bekerja sama untuk pelayanan ini, untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Pagi ini kita akan menikmati lawatan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri. Kita terlebih dahulu berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah kasih Tuhan yang tetap dapat kami nikmati saat ini. Di hari baru pada pagi ini setelah Tuhan memimpin kami sepanjang malam. Berkati dan pimpinlah juga kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Demikian jawab pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu jangan terburu-buru menghakimi kekurangan orang lain. Inilah yang akan coba kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Dikisahkan saudara bahwa suatu ketika seorang guru menuliskan soal matematika kepada murid-muridnya di papan tulis di dalam ruang sebuah kelas. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan 8 tambah 8 sama dengan 16. Dan 9 tambah 9 sama dengan 19. Itulah yang dituliskan oleh ibu guru ini di papan tulis di hadapan para muridnya. Ketika murid melihat semua 9 tambah 9 sama dengan 19, tiba-tiba seluruh murid itu serentak mereka menertawakan guru mereka itu dan berkata, "Salah, salah ibu guru, itu salah." Itulah yang mereka katakan. Lalu saudara, setelah semua murid-murid itu mulai tenang, sang guru itu berkata kepada muridnya, "Ya anak-anak, saya tahu," dia katakan, "bahwa itu salah." Itu yang dikatakan ibu guru ini saudara. Cuma saya ingin saudara belajar sesuatu di sini hari ini. Benar, ada satu kesalahan yang saya buat tadi. Tetapi tidakkah kalian lihat bahwa ada 3 hal yang benar yang telah saya lakukan? Mengapa kalian tidak memuji saya ketika jawaban yang saya buat itu betul? Dan saudara hanya melihat satu kesalahan saja dari apa yang saya buat, lalu kalian semua menertawakan dan meneriakkan saya tentang kesalahan itu. Demikian guru itu membuat terdiam semua murid yang ada di dalam kelasnya, yang tadinya mereka menertawakan kesalahan guru tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hanya sebuah cerita pendek, kisah kecil yang pagi ini kiranya membuka pikiran kita, membuka juga mata hati kita untuk bercermin tentang kehidupan kita saudaraku. Saya ingin melihat bahwa kisah ini memberikan kepada kita sebuah pembelajaran. Bukankah hal seperti ini
sering terjadi dan kita lakukan dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Walaupun orang lain telah melakukan 100 kebaikan dalam kehidupannya, tetapi kalau ada satu kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut, apalagi yang membuat kita tidak berkenan di hati, ya, apalagi kita merasa hal itu tidak cocok dengan pikiran kita, bukankah kita langsung mengabaikan 100 hal yang baik yang telah dilakukannya? Dengan sekejap, semua kebaikan yang dilakukan itu kita anggap tidak ada artinya hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebutkan orang sebagai teori 100 dikurang 1 sama dengan 0, saudaraku. Mari kita coba melihat hal ini. Ada pepatah memang yang sering kita dengarkan, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Yang artinya, saudaraku, segala kebaikan selama setahun itu dihapuskan oleh keburukan yang dilakukan dalam sehari. Satu keburukan yang dilakukan dalam sehari. Dan yang menyedihkan lagi, kita sering menjadi manusia yang hanya sibuk melihat kesalahan orang lain, saudaraku, dan merasa bahwa diri kita sendirilah yang paling benar dari mereka semuanya. Ini berbahaya, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Kita semua tidak ada yang tidak pernah salah. Kita semua pernah berbuat kesalahan. Masalahnya di sini sekarang adalah sikap kita terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu. Bukankah kita cenderung melihat kesalahan orang lain itu lalu kita menghakiminya? Ataukah kita menjadikan kesalahan tersebut sebagai pembelajaran atau tempat kita untuk bercermin agar kita tidak jatuh di lubang yang sama? Tetapi saya melihat bahwa kita cenderung untuk menghakiminya dan merasa senang ketika dia melakukan hal yang salah, bukan untuk menjadi sebuah pembelajaran. Tidak jarang memang secara diam-diam, saudaraku, kita bisa bersorak saat melihat orang lain melakukan kesalahan. Ini fatal sekali, sebab hal itu bisa kita jadikan sebagai bahan tertawaan, bahan cemooh, ataupun menjadi bahan gosip untuk diperbincangkan kepada satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau orang tersebut itu tidak kita sukai atau kita benci, kita langsung berpikir bahwa ini kesempatan untuk menjelek-jelekkannya, menjatuhkannya, dan mensyukuri kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang etika kehidupan, bahwa jadi orang itu, saudaraku, belajarlah mengingat kebaikan orang lain. Jangan karena satu kesalahan kecil yang dilakukannya kita langsung mengabaikan kebaikan yang sudah dilakukannya sebelumnya. Mari, saudaraku, kita perlu melihat hidup ini dengan kacamata yang terbuka jelas. Tidak hanya tertutup dengan hal-hal yang hanya subjek dari diri kita, saudaraku. Mari belajar objektif, menilai kehidupan orang lain di sekeliling kita. Ini penting bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingat, saudaraku, bahwa setiap orang pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan dalam dirinya, termasuk saya dan saudara. Semua kita punya kelemahan dan kekurangan. Itulah yang dinasihatkan oleh firman Tuhan kepada kita dalam kesempatan ini. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Inilah yang diingatkan oleh Tuhan, supaya jangan terlalu gampang melihat kekurangan, kelemahan orang. Jangan terlalu terburu-buru menghakimi orang karena kekurangannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan terlalu cepat untuk memberikan penilaian yang subjek atas kekurangan kelemahan orang lain, saudaraku. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena toh juga kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita bukan orang yang sempurna dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan bisa saja kekurangan kita itu bisa lebih besar dari kelemahan yang kita lihat pada orang lain. Bisa saja, saudaraku.
Itu yang disebutkan subjek. Karena kita hanya bisa melihat dari kacamata kita yang kecil. Sementara ketika orang melihat diri kita, ada balok yang terselip di mata kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu kurangilah memikirkan kekurangan orang lain. Seringlah memikirkan kebaikannya, supaya kita dapat bersyukur. Maka hidup kita ini akan menjadi lebih baik, menjadi sesuatu yang indah, dan kita akan bisa hidup harmonis satu dengan yang lain. Tidak saling menuduh, tidak saling menghakimi, tidak saling membenci, tetapi kita bisa hidup bersama dengan rukun, dengan indah, dengan harmonis satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa dalam kehidupan berkeluarga juga demikian, saudara. Kalau kita hanya selalu mengingat-ingat kebaikan dari pasangan kita, maka keharmonisan itu akan memenuhi pikiran kita dan juga pernikahan kita, kehidupan kita dan keluarga kita. Tetapi kalau sebaliknya kita hanya melihat kekurangan pasangan kita, maka kita akan selalu hidup dalam kecurigaan, kecemburuan, persoalan dan masalah dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu saudaraku, belajarlah mengingat kebaikan orang selagi ia masih ada di hadapan kita, selagi dia masih hidup bersama dengan kita. Sayangilah mereka, kasihilah mereka. Jangan setelah mereka sudah meninggal, setelah mereka sudah tidak ada, kita baru mengingatnya, saudara. Itu hanya sebuah pekerjaan yang sia-sia, yang pasti tidak berguna lagi, selain hanya menumbuhkan penyesalan yang tidak berarti. Bukankah itu yang sering kita lihat ketika seseorang telah meninggal? Kita selalu berkata, oh orang ini baik, tetapi ketika dia hidup, kita mencela dia, kita mengata-ngatai dia, mencibir dia, menghakimi dia. Mari saudaraku, itu hanya pekerjaan yang percuma, penyesalan yang tidak berarti bagi kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, hiduplah dalam kasih, hiduplah saling menerima, hiduplah saling menopang, dan hiduplah saling menolong serta saling mengampuni. Maka Tuhan akan memampukan kita hidup dalam sukacita, meraih segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita dan semua pergumulan yang kita hadapi, terkhusus di hari ini. Mari saudaraku, sekali lagi, jangan terburu-buru menghakimi kekurangan orang lain siapapun dia, tetapi hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam pengampunan, saling menerima, saling menopang, saling mendorong. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan renungan kita pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kita mohon kekuatan Tuhan melakukannya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini, yang telah menyapa kami, yang telah menolong kami boleh mengerti kehendak rencana Tuhan bagi hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan juga mereka kelegaan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba terus mau berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik terbaring di rumah maupun di rumah sakit, terkhusus yang terpapar oleh virus corona. Tuhan, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, hamba berdoa bagi mereka. Biarlah kuasa darah Tuhan menyucikan, membasuh, menguduskan, dan juga menyembuhkan mereka semua pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini, Tuhan juga menopang mereka, menyertai juga memberkati mereka dalam nama Tuhan. Yang berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka untuk bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dalam pergumulan hidup yang berat, terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa meminta berkat Tuhan menolong mereka, melepaskan, membebaskan, juga memberkati mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat,
Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara doa, itu komitmen kami. Kalau memang saudara diberkati Tuhan lewat renungan ini, kami berharap bagikan kepada yang lain saudaraku, supaya ada banyak juga orang menonton dan mereka diberkati Tuhan. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.